Kebijakan publik merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, kebijakan publik seringkali berada dalam bayang-bayang penyimpangan seperti maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Dua hal berbeda, namun seringkali maladministrasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Padahal keduanya memiliki karakteristik dan mekanisme penyelesaian berbeda. Pemahaman yang tidak tepat dapat menyebabkan overkriminalisasi terhadap pejabat sekaligus melemahkan kebijakan publik. Bertolak dari persoalan itulah diskusi panel kerjasama JJF dengan program Pasca Sarjana Universitas Syakya Kirti Palembang ini diselenggarakan. Kalau Anda lihat satu kenyataan yang sangat menggelitik bagi saya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya pembangunan jalan dari Anyer ke Padarukan. Ya, kalau Anda googling ya, kemudian Anda cari di YouTube, ternyata ada data-data ditemukan bahwa pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan upah yang katakanlah dalam tanda kutip sepadan untuk teman-teman yang melaksanakan pembangunan dari jalan Anyer ke Padarukan. Tapi ternyata uangnya tidak pernah sampai. Ya kan? Itu dari sisi zaman bahela. Nah, mana lagi kalau sekarang, kalau Baso Palembangnya, gimana dengan kondisi sekarang? Ada data yang menyebutkan kalau Anda hari ini pasti semua punya ChatGPT, punya ada yang namanya Meta AI, tanya di sana bagaimana kasus korupsi di Indonesia, Anda akan mendapatkan data-data yang sangat mengejutkan. Di mana ada 2.400 miliar katanya yang dikorup ketika pada zaman-zaman yang lama. Kemudian kondisi Senturi misalnya, dan hari ini masalah yang ada di Timah misalnya 237. Datanya Anda semua sudah tahu, tapi kemudian ketika terjadi penegakan hukum, nah persoalannya adalah ada rasa ketidakpuasan terhadap kasus yang kemudian kita anggap sebagai suatu persoalan yang mendesak bagi bangsa ini. Nah, dalam konteks ini, dan tadi saya sampaikan dengan bahasa saya yang agak sedikit lugas, sulitnya menjaga keuangan negara. Karena kenapa? Karena ada persoalan yang sangat mengganggu kita, yaitu integritas yang sama-sama kita sering lupakan. Nah, dari sini sebenarnya beberapa persoalan kemudian bisa kita kulik, bisa kita lihat ada apa dalam hal proses untuk membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sesuatu yang sebenarnya diminta atau dibuat sebagai bagian dari proses untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang dibuat, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menghadirkan keadilan, akses yang lebih, dan aturan-aturan yang tidak kemudian membuat kebijakan itu menjadi hanya sekedar seremoni, hanya sekedar sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana proses satu kebijakan publik itu kemudian bisa menjadi hal yang sangat tidak kita inginkan, menjadi salah satu hal yang kita anggap sebagai corruption. Nah, ini adalah penyakit yang harus kemudian kita sepakati bersama, harus segera kita tindak lanjuti untuk kita hindari dan menjadi komitmen kita bersama untuk kemudian korupsi ini bisa kita berantas sampai ke akar-akarnya. Mungkin nanti akan ada banyak sekali kita mendengar beberapa fenomena, data, analisis, kemudian beberapa teori yang kemudian saling bersinggungan antara bagaimana kita melihat satu agenda setting atau kebijakan. Karena korupsi ini teman-teman sekalian bukan hanya dilihat dari satu produk saja, tapi kemudian ada yang kita sebut dalam proses kebijakan publik itu adalah maladministrasi yang kemudian menciptakan adanya celah di mana korupsi itu bisa diterima oleh semua pihak dan dianggap sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja. Saya tidak akan begitu banyak mengulik proses-proses yang nantinya akan menjadi misteri yang akan terpecahkan ketika kita akan berdiskusi Bapak dan Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan akan menjadi salah satu bagian yang menginspirasi bagi kita semua untuk mengatakan tidak pada korupsi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Jakarta Justice Forum, program diskusi panel masalah hukum yang berorientasi mencari solusi bagi para pencari keadilan. Tema diskusi panel pada hari ini adalah kebijakan publik dalam bayang-bayang tindak pidana korupsi. Tema yang sangat aktual dalam kehidupan bernegara saat ini. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan pandangan selama 5-10 menit. Kemudian nanti kita akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan opini. Kita undang partisipasi dari rekan-rekan yang hadir. Kesempatan pertama saya berikan kepada Profesor Edward untuk menyampaikan pandangannya. Tadi memang sudah mulai sedikit dengan pengarahan, dengan keynote speech, tapi kurang lengkap kalau seandainya kita tidak mengelaborasi lebih banyak. Silakan, Prof. Sulitnya menjaga uang negara. Di keynote saya sampaikan, sulitnya menjaga keuangan negara. Kenapa? Ternyata begitu sistem yang banyak, sistem yang luar biasa. Coba kalau kita mau jujur, kita ini dijaga mulai dari perencanaan, Pak. Ya teman-teman ya, mungkin ada yang dari BPK di sini kan? Ya, mahasiswa pasca sarjana yang dari BPK. Kalau beliau-beliau itu mengaudit, yang dilihat dulu dokumen perencanaan, Pak. Dokumen perencanaan, kemudian pertanggungjawaban, semua, ya kan? Nah, tapi kok masih bisa? Kok bisa kecolongan? Artinya sadar Pak dikerjain, tapi dibikin supaya tidak sadar, seolah-olah oh ini kesalahan, oh ini adalah maladministrasi, yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini data yang ada. Lanjut. Nah, kalau kita lihat gambaran ini, kalau semua kemudian berpikir keuntungan masing-masing, ya seperti ini apa kejadiannya, Pak? Gak akan bisa jalan kapal birokrasi ini, tidak akan bisa jalan kapal republik ini, tidak akan bisa jalan kapal organisasi. Seperti yang saya sampaikan, banyak sekali yang membolongi kapal dengan keuntungan masing-masing tanpa sadar. Tidak mendengarkan ritme, tidak berkaca pada aturan, semua bicara yang penting saya dapat apa. Ini persoalan yang menurut saya harus kita sadari bersama. Lanjut. Ini realita hari ini. Saya dapat beberapa data dan teman-teman mungkin juga sudah bisa lihat di sana bagaimana kemudian penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada hal yang menurut saya di sana perlu kita garis bawahi, ya. Yang intinya dari beberapa yang saya sampaikan ini, ya, yang sangat mengkhawatirkan saya bahwa banyak sekali yang kita sendiri tidak sadar bahwa, ya, mulai dari yang namanya manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, suap dan gratifikasi, nepotisme dan kronisme dalam perizinan, penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan. Ini yang menarik, Pak. Nanti mungkin Pak Ombudsman akan melihat itu, ya. Bahasanya itu penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi. Jadi kalau salah diskresi. Padahal diskresi itu bagian dari upaya untuk memanipulasi. Jadi kita ini kan takutnya nggak bisa makan, Pak. Nggak bisa diterima sama komunitas kita. Maka kita ikut larut dalam proses itu. Padahal kan kita sebenarnya kalau kita punya dimensi integritas, insya Allah tidak akan terjadi. Kalau korupsi miliaran bukan karena nggak bisa makan, Pak. Ya itu kayaknya passion. Setuju ya. Tapi ini kalau semua dilaksanakan KPK bubar nih, Pak ya. Tapi kita memang perlu ada nilai-nilai ideal. Setuju? Betul, betul. Setuju. Saya ingin ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Prof. Edward. Karena beliau tadi menyinggung soal diskresi yang seringkali itu merupakan kata atau diksi untuk menutupi kecurangan. Ini diskresi pada curang. Tapi faktanya memang ada beberapa hal yang memang perlu diskresi, Pak. Dan seringkali itu menjadi satu tindakan kreatif yang memang tidak ada gitu. Nah, ketika tindakan itu dikategorikan merugikan negara, tapi yang bersangkutan sebetulnya tidak punya mens rea, tidak punya niat jahat, apakah itu bisa dikategorikan sebagai korupsi tidak, Pak? Ya, ukurannya ada mens rea itu, Pak. Kalau memang diskresi itu memang tidak ada mens rea-nya, mungkin ya tidak dikategorikan jahat, korupsi gitu ya. Kan diskresi itu kan diambil apabila
tidak ada katakanlah tidak ada aturan yang mengatur, atau ada aturan yang ternyata belum disesuai dengan keadaan, maka kemudian dia dimungkinkan untuk diskresi. Jadi tidak serta-merta ditemukan kerugian, maka itu otomatis menjadi tindak pidana korupsi. Betul. Harus dibuktikan Harus juga. dibuktikan dulu. Oke, ini penting untuk diskusi. Jadi kasarnya kalau misalkan terjadi proses, ya mungkin nanti teman dari Ombudsman lebih paham. Kalau kemudian terjadi proses, lalu proses itu kemudian ada kerugian negara, ya kita lihat dulu apa yang terjadi karena kemudian ini harus kemudian dikonkretkan bahasanya. Ya. Nah ini seringkali disampaikan oleh teman-teman yang bekerja di BUMN kan. Mereka itu kan bekerja antara pasar dengan negara Pak, antara market dengan state gitu. Nah di antara dua ini kadang-kadang seringkali terjadi tarik menarik gitu. Ya kan, antara satu market itu membutuhkan kreativitas yang seringkali tidak ada template Pak. Ya kan, butuh kreativitas, butuh orang-orang yang HR-nya bagus sekali gitu. Nah ini yang seringkali menjadi persoalan, dan balance yang tadi Bapak sampaikan antara negara dengan masyarakat seringkali tidak tercapai karena memang ketakutannya sangat-sangat berlebihan gitu. Oke, baik. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah tayangan berikut. Tetap di Jakarta Justice Forum. Perlu kehati-hatian dalam memilah pelanggaran kebijakan publik. Kesalahan dalam mengkategorisasi berakibat fatal, tidak saja bagi pejabat atau instansinya, tapi bagi publik secara umum. Diskusi menarik ini kita lanjutkan dengan mendengarkan pembahasan dari para ahli yang menjadi narasumber pada diskusi ini. Sebagus apapun sistem yang dibuat oleh negara ini, kalau seperti kata Prof. Edward tadi, integritas tidak dimiliki oleh para abdi negara, maka itu pasti bisa diakalin seperti itu. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tahu ada yang namanya WBK, WBBM. Apa yang dilakukan terlebih dahulu sebelum memperoleh gelar itu? Kita mesti melakukan namanya pencanangan zona integritas. Kenapa perlu pencanangan zona integritas? Karena dalam pencanangan zona integritas ada yang namanya kegiatan internalisasi integritas. Apa itu internalisasi? Internalisasi itu artinya perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kita menginternalisasikan integritas itu. Seperti ingin membuat sebuah wadah dulu, membiasakan dulu lingkungan itu agar terbiasa dengan integritas seperti itu. Karena mustahil Bapak-bapak Ibu sekalian, lingkungan yang tadinya koruptif tiba-tiba mau langsung masuk program BBK, BBBM, maka itu pasti tidak akan jalan. Kenapa? Karena budaya yang ada di sana masih budaya koruptif. Para penerima masyarakat yang berada di garda depan front office masih terbiasa, misalnya kalau orang mau memperoleh layanan mesti ada amplopnya. Kami pernah sekali Bapak-bapak Ibu sekalian sosialisasi masalah zona integritas di sebuah kantor BPN. Katanya pada waktu itu ngomong, Pak, jujur saja katanya 2 tahun yang lalu di kantor kita ini katanya, sebelum kita mulai melakukan pencanangan zona integritas, mulai melakukan kegiatan internalisasi integritas menuju BBK BBBM, itu kalau orang mau berurusan di kantor ini, waktu menyerahkan berkas mesti diiringin dengan doa. Itu. Wah, saya bilang luar biasa Pak. Artinya masyarakat mesti bilang, iya Pak. Tapi doa itu ada artinya Pak. Apa saya bilang? Dorongan amplop. Jadi Pak Bu, kalau andai kata dalam berkasnya tidak ada doanya, itu masuk ke paling bawah seperti itu, tidak lanjut seperti itu. Ya, alhamdulillah katanya setelah zona integritas ini jalan, mulai dibiasakan. Jadi seperti ini Pak Bu, ada suatu masa institusi layanan publik itu dipenuhi orang-orang yang dalam tindakan koruptif. Kalau andai kata orang tidak memberi itu justru dianggap aneh, seperti itu. Tapi nanti ada di suatu masa setelah internalisasi integritas ini berhasil,
orang-orang yang di dalam sana sudah mulai mempelajari bahwa oh, integritas ini perlu dalam layanan publik, maka nanti orang-orang yang meminta uang akan dipandang aneh oleh orang-orang yang tidak lagi meminta uang. Seperti itu. Makanya kalau ini sudah berhasil, tiba-tiba misalnya ada bagian front office minta uang misalnya, atau dikasih 10.000 dia terima, atau bahkan dia minta, itu teman-teman yang lain akan mandang, kok kamu melakukan seperti itu. Nah, ini artinya pembangunan zona integritas, internalisasi integritas itu paling tidak mulai berhasil ada di lingkungan itu. Setelah ini berhasil Bapak-bapak Ibu sekalian, barulah kita bisa melangkah nanti masuk ke WBK, WBBM. Walaupun memang dalam beberapa kali temuan ombudsman, ini kan jadi perdebatan juga Pak. Apakah memang gelar itu penting? Apakah justru yang lebih penting adalah apa yang dirasakan masyarakat terkait layanan tersebut? Seperti itu. Kita ini kan terbiasa Pak Bu. Misalnya melihat ada sebuah daerah yang dapat kategori misalnya WTP 5 tahun berturut-turut misalnya, tiba-tiba besok kepala daerahnya terkena OTT. Seperti itu. Ada sebuah institusi Pak Bu, misalnya Polres dapat WBBM, Pak Bu, dapat WBK itu aja nggak gampang. Ini WBBM. Kita datang ke Polres itu Pak Bu, begitu datang langsung menuju ke tempat pembuatan SIM. Kebetulan ada ibu-ibu baru keluar, kita langsung tanya, Bu, tadi buat SIM berapa biayanya? Ibu itu jawab 500.000 Pak. Udah, ini utang kita. Nggak usah dijelasin lagi. Itu. Ternyata begitu kita tanya hampir semuanya seperti itu. Akhirnya pada waktu itu kita panggil Kapolresnya. Wah, tiba-tiba langsung merasa kebakaran jenggot seperti itu. Wah, saya juga bingung, ini Kapolresnya tahu atau nggak tahu ini seperti itu. Nah, Ya nggak tahu kedatangan Bapak. iya. Kok nggak bilang-bilang dulu mau datang Pak? Betul. Saya ada satu pertanyaan ke Pak Adrian. Pak, apa pendapat Bapak sebagai orang berkecimpung di bidang kebijakan publik dengan fenomena no viral, no justice? Ya. Jadi ada tren sekarang ini orang berlomba-lomba mengadu ke medsos. Bukan mengadu ke institusi. Misalnya kalau kaitannya dengan Bapak tadi, betulkah terjadi peningkatan kepercayaan kepolisian? Ya. Justru kalau terjadi sesuatu terkait dengan polisi, dia bikin TikTok. Ya. Setelah viral, baru turun. Ya. Nah, apa pendapat Bapak dengan itu? Apakah ini merupakan solusi masyarakat secara kreatif, atau Bapak anggap ini sebetulnya mampetnya institusi, Pak? Ya. Silakan. Ya, baik. Kalau kita berbicara secara statistik, sesungguhnya laporan yang ditindaklanjutin polisi itu semakin lama semakin tinggi. Artinya sebenarnya institusi polisi ini semakin baik. Di data ombudsman itu di mana-mana seluruh perwakilan, hampir laporan ke polisi itu jauh menurun. Kenapa? Karena memang dalam banyak kasus yang kita temuin, itu laporan yang masuk di kepolisian itu langsung ditindaklanjutin. Pemirsa, Jakarta Justice Forum akan kembali setelah tayangan berikut. Penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum, tapi juga filosofis dalam memisahkan kesalahan administratif dari tindak pidana. Ketika semua itu kebijakan, lalu kemudian dalam bayang-bayang korupsi apa implikasinya? Saya tanya, ketika Bapak Ibu sekalian nih yang ada di pemerintahan, kalau ditunjuk sebagai PPK, deg-degan nggak? Takut nih, nah ada masalah, ada apa gitu. Itu terjadi akhirnya apa? Nah, ini bisa implikasinya apa? Maka akan ada yang tadi disampaikan dalam diskusi kita tentang macetnya birokrasi, macetnya proses pemerintahan. Yang ketiga, akan terjadi apa?
matinya inovasi di dalam pemerintahan. Jadi inovasi itu orang takut untuk berinovasi, orang takut untuk melakukan perubahan-perubahan, orang takut melakukan. Kenapa? Karena bayang-bayang korupsi yang membayangi dalam proses kebijakan yang dilakukan. Padahal kalau itu adalah sebuah korupsi, maka ada 3 hal yang harusnya menjadi domain daripada pemeriksaannya. Jadi kalau memang ada suatu prosedur yang itu dilanggar, maka temukan dulu ada gak di situ suap, tipuan, atau paksaan. Ketika ada suap, tipuan, paksaan, maka itu baru bisa ditarik. Tapi diperiksa dulu oleh siapa? Oleh APIP internal. Kenapa? Karena kita harus mengedepankan bagaimana kemudian instansi pengawasan internal itu bekerja dengan baik. Kalau itu berkaitan dengan APBN, maka pemeriksaan terhadap perhitungannya itu adalah oleh BPKP. Jadi sekarang BPKP semua kasus korupsi diperiksa oleh BPKP. Padahal dalam Perpresnya 19/2014 itu kalau saya pelajari, saya pahami bahwa BPKP itu cuma punya wewenang terhadap APBN. Dan dia adalah bagian daripada pemerintahan, dia bagian daripada eksekutif. Sehingga dia berkoordinasi dengan presiden dan dia harus memastikan bahwa anggaran belanja negara itu berjalan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu yang menjadi wewenangnya BPKP. Tapi sekarang apa? BPKP menghitung semua kerugian negara, menyatakan kerugian negara, tapi dengan metode yang kemudian itu jadi masalah. Di mana? Kasus yang paling timah. Hasil pemeriksaan persidangan 300T itu adalah halusinasi. Orang-orang berpikir, wah ini yang namanya 300T ini ada duit yang diambil 300T. Lalu ini ada berapa truk tuh kalau di Uangnya ada di meja, diambil 300 T gitu. Imajinasinya seperti itu. Imajinasinya. Jadi ada duit di satu ruangan terus diambil tuh 300 T itu dipegang sama para koruptor. Padahal enggak. Bahwa itu adalah kerugian ekologis yang harusnya itu diperiksanya dulu dengan lingkungan. Lalu kemudian itu dilakukan gugatan perdata baru itu bisa dimintakan tentang kerugian ekologis itu. Kerugian ekologis itu nggak bisa dicampur adukan dengan korupsi. Nah, itu yang kemudian asas yang ada dalam pasal 14 itu adalah lack systematic speciality. Bahwa suatu perkara korupsi itu dalam perundangan lain harus dinyatakan dulu dalam undang-undangan itu bahwa ini bisa ditindak pidana korupsi. Kalau tidak ada pernyataan itu maka tidak bisa kemudian kebiawian semua ditarik dalam korupsi. Nah, kita harus bekerja pada sistem dan bagaimana asas itu bekerja. Nah, ini yang sekarang terjadi, akhirnya masyarakat pikir wah ini ada uang 300T yang begitu banyak yang diambil secara berjamaah, padahal enggak gitu. Nah, di sisi lain, ketika penyalahgunaan itu atau potensi kebijakan itu kemudian dalam bayang-bayang korupsi, apalagi berkaitan dengan industri, berkaitan dengan ekonomi, maka ini juga punya dampak. Yang itu kemudian penegakan hukum harus juga memperhatikan tentang bagaimana dampak daripada penegakan hukum itu terhadap perekonomian, terhadap industri, dan terhadap yang lain. Nah, itu yang sering saya tulis adalah berkaitan dengan draconian law mechanism. Jadi ketika itu tidak diperhatikan dan semua diambil alih semuanya, misalnya pabrik disita, dia berhenti, padahal dalam sirkular ekonomi di dalam pabrik itu banyak hal apa? Ada orang yang bekerja di sana, ada warung-warung makan yang di sekitar pabrik, yang orang-orang yang bekerja di pabrik kemudian makan di situ. Ketika pabrik ditutup, maka kenapa? Maka ada yang mati, tidak hanya di situ. Enggak cuma di situ, tapi si warung ini dia akan membeli sayuran. Dia tukang sayur ngambil dari pasar beli dari petani. Kalau misalkan itu maka ada mata rantai yang kemudian itu tidak berjalan. Itu yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena mata rantai inilah yang kemudian menghidupkan ekonomi real. Kalau misalnya kemudian ada begitu banyak orang yang berhenti bekerja, kenapa? Akhirnya apa? Purchase powernya atau daya belinya menjadi turun.
Bagaimana cara nyuntik daya beli agar dia bisa membeli lagi barang-barang secara langsung? Akhirnya apa? Itulah keluar namanya BLT. BLT itu sejatinya adalah menyuntik daya beli. Kenapa perlu disuntik daya beli? Karena kalau disuntik daya beli mereka bisa membeli, kemudian perekonomian itu berputar, maka pertumbuhan juga akan dihitung tetap positif, tidak lagi negatif. Nah, ini yang terjadi juga dalam kasus minyak goreng. Ya, kemudian itu didalilkan bahwa ini ada BLT keluar gara-gara minyak goreng. Enggak, BLT itu sudah dianggarkan dalam APBN kita, cuma masalah nanti penggunaannya pada saat itu apa yang dilakukan itu diserahkan pada sana. Tapi itu sudah ada anggarannya. Nah, kemudian itu harus diperiksa juga oleh apa? Nanti hasil daripada pelaksanaan itu kan diperiksa oleh BPK, diaudit pelaksanaannya, Menteri Keuangan buat laporannya, ada namanya laporan keuangan pemerintah pusat lalu diundangkan. Sebelum diundangkan BPKP memberikan pendapat terhadap LKPP itu. Ketika sudah diundangkan tidak ada masalah, semua terpenuhi, berarti semuanya tidak ada yang namanya kerugian negara itu disebutkan. Pemirsa, diskusi semakin menarik. Jangan kemana-mana. Jakarta Justice Forum akan kembali setelah tayangan berikut. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber. Bapak yang di depan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat respect dengan cendekiawan Muslim depan kita semua ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua untuk selanjutnya, Bapak ya. Amin. Nama saya Faisal Daud. Saya ini bukan guru besar di bidang kebijakan publik, tapi saya guru besar di bidang agribisnis pertanian. Nah, jadi mungkin saya bertanya, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak luas pandangan saya, tapi paling tidak saya menyampaikan sebuah pemikiran. Kan Bapak Ibu semua, mungkin kita paham sama-sama bahwa ini untuk semua Bapak ya, bahwa kebijakan publik ini berkaitan dengan hukum dan politik. Itu pasti akan menyambung semuanya itu, baik ke hukumnya maupun politiknya. Apakah punya hubungan? Itu pasti punya hubungan semuanya. Nanti ini akan saya tanyakan berkaitan dengan yang tadi ada timah, ada segala macam, semua itu bertumpuk semua kejadian itu. Nah, tapi ini tidak selesai. Ada apa? Pasti ada pertanyaan. Kenapa sampai bisa misalnya tertutup semua? Saya maaf saya ngomong misalkan hasto artinya soal hari musaki segala macam saya ngerti segala macam itu. Hari masiku segala macam. Nah, saya ingin tanyakan, mungkin Bapak yang dari Jakarta, mungkin Bapak Pak Junaidi ya, mohon maaf, mungkin sudah sejauh mana Pak ini ya politik hukum pidana ini berlaku di Indonesia Pak ya, karena bisa mampu menjawab ya tentang upaya memikirkan pengikisan korupsi yang banyak sekian menjamur sekarang ini. Soalnya kenapa? Kalau sudah bicara hukum pasti akan ada politik, tertutup dengan politik semua. Untuk Pak Prof Faisal ya, Prof untuk kaitan dengan hukum politik betul Prof, memang sangat erat kaitannya. Orang yang namanya undang-undang itu adalah produk politik, hasil bahasan di DPR gitu. Nah, politik hukum kita, maka kita bicara politik hukum kan seringkali dalam teori politik hukum itu adalah cara bagaimana hukum itu diterapkan. Kalau kita bicara politik hukum, nah seringkali orang bikin aturan itu tidak pernah mempertimbangkan ini bisa dilaksanakan nggak? Ini akan mampu laksana atau tidak? Nah itu yang tidak difikirkan ketika undang-undang itu dibahas atau dilakukan pembahasan. Sehingga ketika itu ditetapkan, terus ini nggak bisa dilaksanakan, ya karena itu tidak dilakukan pertimbangan yang baik di dalam penyusunannya. Penyusunan peraturan atau kebijakan publik tadi, misalkan Kepren, juga keputusan-keputusan di kalangan internal atau kelembagaan, juga seringkali tidak melibatkan stakeholders. Nah itu yang terjadi, kayak misalnya terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pertanian. DPR kan representasi masyarakat. Nah ini justru di kebijakan, misalnya SKEP ya, atau undang-undang DPR udah pasti dia harus undang stakeholdersnya gimana kemudian. Paling contoh misalnya gini, Pak Tian, berkaitan dengan keputusan Menteri Perdagangan misalnya.
dalam dia melakukan tata niaga apa gitu ya. Maka sebelum dia terapkan itu diundangkan, undang dong stakeholders, minta masukan pada stakeholders. Dan itu menjadi komponen yang penting dalam perundang-undangan, dalam perubahan undang-undang tahun 2022 bahwa permintaan pendapat publik itu harus dilakukan. Nah itu yang saya maksud dengan konsultasi publik, juga bagaimana stakeholders itu untuk bicara, bagaimana ini bisa mampu laksana atau tidak. Hoi, wahai para stakeholders. Kalau kita bicara stakeholder berkepentingan, di situ ada juga pelaku usaha yang nanti akan terdampak. Siapa yang kemudian akan menjadi pelaksana itu harusnya juga dipertimbangkan pendapatnya. Nah itu yang seringkali tidak jalan, Pak. Makanya seringkali politik hukumnya tidak mampu laksana. Atau peraturan itu dibuat hanya atas dasar kekuasaan. Jadi kita tidak bicara lagi tentang rule of law, tapi rule by law. Jadi seringkali hukum itu dijadikan sebagai alat untuk apa? Berkuasa, alat untuk menekan dari segi kekuasaan. Itu yang salah. Atau alat untuk dilakukan aneksasi secara paksa. Ya itu juga yang banyak juga terjadi gitu seringkali ya. Nah, ini juga kait eratannya dengan kekayaan yang didapat tidak sah gitu, ilisit ya. Nah, perampasan aset itu terkait dengan dugaan-dugaan tadi ya, kemudian dia harus juga membuktikan terbalik. Nah, ini erat kaitannya perampasan aset juga dengan tadi yang korupsi untuk bisa dikikis, Prof, yaitu adalah perbaikan kita ya. Kalau kita lihat di dalam, kalau mungkin kita indeks persepsi korupsi ya, itu banyak sekali hal yang harus dibenahi secara administrasi. Perubahan undang-undang korupsinya juga harus dilakukan ya, perubahan terhadap, jadi kita itu over criminalization. Jadi persepsi korupsi kita kalau dilihat dibandingkan dengan luar negeri, jadi yang namanya korupsi kita itu luas banget, semua bisa masuk. Nah ini juga harus kita menjadi bahan pertimbangan. Lalu pembenahan secara governance ini juga menjadi bagian yang penting. Jadi governance itu bagian penting. Terima kasih Pak Juni. Lagi Pak Edward, ada yang mau ditanggapi dari dua? Iya, saya hanya ingin menanggapi ini sejawat saya, Prof. Faisal. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang prioritas penanganan, ya tadi sampaikan ada berbagai macam mitigasi untuk menyelesaikan persoalan. Ya, seharusnya mana yang menjadi prioritas itu yang dikerjakan. Cuman kan kita ini kan, saya tidak tahu ya apa yang kita mau sebut itu ya. Apakah terjadi bias dalam rangka dalam hal masalah kepentingan, Pak? Sehingga ketika mau bicara ini tiba-tiba ada yang intrup, tiba-tiba kemudian berubahlah kondisi itu. Nah, ini yang saya sebut bahwa kalau saat ini saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketika birokrasi itu sudah wujud, maka kemudian ada satu kebijakan publik yang sudah wujud dan sudah disepakati, visi, misi dan sebagainya, maka birokrasi itu kan apapun dalam bentuknya tidak lagi dia netral, Pak. Tidak netral. Pelaksana tidak netral berarti. Tidak netral. Kenapa? Karena sudah harus memihak. Siapa yang dipihak? Yang diberi, yang kemudian harus diberpihaki oleh birokrasi, yaitu ya tadi visi misi harus disukseskan. Karena tidak ada, saya lihat visi dan misi, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan itu yang merugikan masyarakat. Nggak ada. Semuanya pasti baik-baik aja. Coba tengok kalau ada pesalon-pesalon itu kan, ya, yang mau nyalon jadi legislatif, ya, eksekutif, nggak ada yang kemudian tidak bersama rakyat. Semua bersama rakyat, Pak. Ya. Apakah nanti bersamanya itu di samping atau di belakang? Nah ini tinggal persoalan lagi. Ataukah dia duluan di depan, rakyat diajak. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah tayangan berikut. Tetap di Jakarta Justice Forum. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Seluruh narasumber akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi terkait persoalan pelaksanaan Good Corporate Governance. Baik, mungkin dari Junaidi, singkat saja apa yang Anda simpulkan dan rekomendasikan
agar kebijakan publik ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, kreatif, inovatif, tanpa ada kekhawatiran dikriminalisasi. Silakan. Ya, tadi Ringkas saya saja. sampaikan bahwa kebijakan publik itu memang mesti harus hati-hati juga di dalam pemerintah atau penegak hukum dalam mengambil langkah tadi ya. Jadi kalau kita bicara pengawasan, maka pengawasan itu dimensinya ada 3 ya. Ada pengawasan yang bersifat preventif, ada pengawasan itu yang mencegah ya. Pengawasan yang bersifat represif itulah pengawasan yang melakukan secara langsung penegakan. Yang ketiga adalah pengawasan yang itu bersifat preemptif. Nah, yang ketiga ini seringkali kita lupakan ya tentang preemptif tadi itu, bahwa intervensi daripada kan kita sudah melakukan banyak penegakan hukum, lalu kemudian kita melakukan evaluasi langkah apa yang harus dilakukan, intervensi itu dilakukan, sehingga intervensi itu adalah dalam rangka untuk justru lebih masif di dalam melakukan pencegahan itu dilakukan. Nah, ini yang seringkali tidak dilakukan dan ini menjadi peran daripada badan pengawas eksternal ya di dalam dia melakukan peran pengawasan secara preemptif tadi. Yang kedua adalah saya melihat semakin banyaknya penegakan hukum terhadap korupsi itu bukan berarti kinerja daripada penegak hukum baik, tidak, berarti ada masalah terhadap kinerja daripada pengawas internal pemerintah. Yang itu yang berarti harus menjadi catatan, dan maka intervensi apa yang itu seharusnya dilakukan. Yang ketiga, saya melihat juga ada penguatan terhadap publik ya, di mana publik punya peran yang sangat penting, partisipasinya di dalam juga dia di dalam melakukan masukan-masukan ya terhadap kebijakan publik yang ingin dilakukan. Nah, ini langkah-langkah tadi itu termasuk juga forum konsultasi publik tetap terus harus dilakukan, dan jangan sampai penegakan hukum itu malah menimbulkan rasa takut di pejabat publik sehingga pejabat publik tidak mau melakukan bekerja dengan secara optimal, dan pada akhirnya matinya inovasi di pemerintahan. Jangan sampai terjadi. Lalu ada dalam satu kebijakan publik itu kan ada 3 Pak, perencanaan, implementasi, evaluasi. Ketika perencanaan, disitulah yang kemudian kita sebut agenda setting. Nah, agenda setting ini semua itu yang kemudian birokrasi tidak boleh kemudian memasukkan kepentingan atas dasar tidak bersama rakyat. Jadi semua harus dilihat helikopter view, dilihat kepentingan-kepentingan apa yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Nah, itu yang kemudian diregis. Kebijakan publik itu adalah what government to do or not to do. Itu kata DAI. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Maka kebijakan publik itu siogianya harus konsisten, dilaksanakan dengan penuh integritas. Kalau kemudian tanpa itu, kebijakan publik itu hanyalah pepesan kosong. Nggak bisa paper ya? Nggak bisa paper ya Pak ya? Ya, hanya wacana, hanya sekedar pemanis gula-gula, topping di atas es krim, tanpa kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Begitu surat itu masuk, semestinya kan itu kan mesti melalui telaah dulu. Ada disposisinya, mesti ke bagian hukum. Surat itu ternyata tidak melalui bagian hukum lagi. Makanya akhirnya nomor surat pun dipakai, nomor surat yang sudah keluar dipakai lagi seperti itu. Nah, makanya kita lihat pemecatan ini cacat administrasi, kita minta agar nakes tenaga kesehatan yang dipecat itu dikembalikan haknya. Dan alhamdulillah terakhir diangkat kembali seluruh nakes itu. Seperti itu. Kalau menteri bagaimana Pak? Kalau kesalahannya itu levelnya menteri ya Pak? Nah, seperti ini Bapak-Bapak sekalian. Ini mungkin yang banyak tidak tahu. Fakta terkait statistik laporan yang masuk ke Ombudsman. Kami bilang misalnya, saya selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman dari 2018 sampai sekarang, ini periode kedua saya, Ombudsman Sumsel itu setiap tahun rata-rata menyelesaikan laporan 200 sampai tahun ini 500 laporan yang kita selesaikan. Jadi kalau andai kata dihitung rata-rata 300 saja, kalikan sekitar 6 tahun saya sudah menjabat, berapa itu jadinya? 300 kali 6. 1.800 laporan. Dari 1.800 laporan, yang berujung rekomendasi hanya 1 baru. Seperti itu. Bayangkan dari 1.800 laporan baru 1 yang berujung rekomendasi. Kemarin pemerintah Kabupaten Pali
itu turun rekomendasi karena tidak mau melaksanakan saran korektif Ombudsman perwakilan. Seperti itu. Di level nasional, kami ambil data misalnya 10 tahun terakhir, dari hampir Ombudsman nasional itu rata-rata menangani laporan hampir 10.000 Pak Bu. Kemarin rilis waktu Coffee Morning, Ketua Ombudsman RI, tahun kemarin itu 10.895 laporan yang ditindaklanjutin. Nah, saya pernah baca data, ada 10 tahun terakhir, jadi kalau 10 tahun terakhir hampir sekitar 90.000 sampai 100.000 laporan yang berhasil kami tindak lanjutin. Artinya kalau selesai kami tindak lanjutin di tingkat perwakilan, kami mengeluarkan saran korektif manakala terjadi maladministrasi. Nah, apabila maladministrasi saran korektif kami tidak dipenuhi, maka akan muncul namanya rekomendasi Ombudsman RI. Ternyata by data 10 tahun terakhir, rekomendasi Ombudsman RI itu pada waktu itu berjumlah di bawah 20 biji. Jadi kalau secara statistik angka 100.000 berbanding 20 buah itu banyak atau sedikit Pak Bu? Itu 0,02%, cuma lebih kurang. Nah, yang orang tidak tahu angka statistik itu. Orang yang tahunya manakala rekomendasi Ombudsman RI itu keluar tidak dipatuhin oleh yang bersangkutan. Kenapa? Karena memang level rekomendasi keluar itu rata-rata yang tidak mau memenuhi adalah instansi-instansi orang-orang yang merasa superpower seperti menteri kata Bapak tadi, atau misalnya kasus KPK, ada rekomendasi Ombudsman yang keluar KPK tidak mau nih. Ya, baikannya. Ya, tentu saja sesuai dengan judul kita hari ini, kebijakan publik dalam bayang-bayang tindakan korupsi. Maka tentu saja untuk mencegah terjadinya korupsi perlu dilakukan penguatan tindakan pencegahan maladministrasi. Dalam hal ini adalah penguatan pemenuhan terhadap standar layanan publik. Kalau sudah terjadi pemenuhan standar layanan publik, maka perilaku dari para pejabat publik itu kita bisa ukur. Dan kalau andai kata sudah mulai terjadi penyimpangan standar layanan publik, maka ini adalah sinyal awal kita bahwa terjadi peristiwa maladministrasi, harus segera cepat kita atasin sehingga ini tidak jadi nanti berkembang menjadi sebuah korupsi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian. Mari kita berikan aplaus untuk seluruh narasumber. Terima kasih. Pemirsa, demikian bahasan menarik mengenai upaya menegakkan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan, bukan sekedar penghukuman. Korupsi memang musuh bersama, tetapi cara menanganinya harus mencerminkan kebijaksanaan. Jakarta Justice Forum akan kembali ke hadapan Anda dengan topik aktual dan menarik. Kami mengundang partisipasi Anda untuk mengusulkan tema diskusi untuk menjadi materi berikutnya. Sampai jumpa.